Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma, saya dari D4 Teknik Otomasi angkatan 2017, nomor NRIP saya 56. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu menggunakan JWT pada Windows. JWT sendiri adalah kunci untuk masuk ke sebuah web. Setelah kita register dan login, maka dari login tersebut akan otomatis keluar kunci atau token yang akan memberikan akses pada web. Lalu pada code igniter kita butuhnya di sini code igniter. Mohon maaf saya tidak ada koneksi saat ini. Lalu yang kedua ada Postman, dan yang ketiga ada Firebase sebagai pendukung. Silakan diinstal dulu Postman-nya dan install code igniter. Untuk code igniter sendiri mudah, yaitu dengan cara diekstrak here pada htdocs, lalu di rename. Saya rename CI4 out JWT agar mudah. Setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini untuk memasukkan foldernya, open folder, lalu kita pilih yang tadi. Untuk langkah pertama kita pilih ini env, kita bertitik pada depannya, lalu kita cari CI environment, kita hilangkan komennya dan belakangnya diganti development. Setelah itu kita ke database, yang ini kita hilangkan komennya dan kita masukkan database kita. Setelah kita masukkan database kita ketikkan sebentar. Kita ketikkan php spark migrate create users. Di sini adalah untuk membuat tabel user. Setelah di enter akan muncul pada di sini database migration dan muncul seperti ini. Lalu kita harus modelkan dulu isinya, yaitu kolom ID dengan sebagai berikut: first name, last name, email, dan password. Setelah sudah, kita ketikkan php spark migrate agar masuk ke database kita, tabel user ini. Setelah itu kita cek pada database. Nah, di sini sudah ada kan CI4 user. Dan di sini sudah ada beberapa database saya. Lalu setelah itu kita declarekan atau kita modelkan dalamnya dengan cara kita ke model dan kita buat file out model php. Ini codingnya sudah saya siapkan. Fungsi coding ini adalah untuk memberi akses pada tabel user. Setelah ini selesai, kita masuk ke Firebase atau pendukungnya. Di sini pada third party kita klik kanan, new folder, kita buat Firebase. Lalu Firebase-nya ada dua cara download, yaitu dengan git dan dengan zip. Saya menggunakan zip, lalu secara manual saya ekstrak dan saya masukkan secara manual pada foldernya, yaitu di sini app third party Firebase. Nah, ini file yang sudah saya download. Di dalamnya ada beberapa komponen penting, yaitu exception ada 2, JWK dan JWT. Mereka awalnya ada di src. Cut saja, mereka di-cut. Lalu pindahkan di luar src seperti berikut. Maka akan muncul seperti ini. Ini src dan di luarnya ada exception, JWK, JWT. Setelah ini selesai, maka kita masuk ke controllernya, yaitu out, dimana out sendiri ini
adalah untuk memproses atau mengontrol register dan login. Di sini codingnya sebagian besar saya dapat dari internet, silahkan dicari sendiri. Di sini sesuai database ya, first name, last name, email, password, dan beberapa keterangan jika berhasil register dan gagal register. Lalu untuk loginnya juga sama, hanya saja di sini akan dimunculkan token jika kita berhasil. Nah, token ini nanti yang akan kita pakai untuk mengakses web. Setelah register dan login berhasil, kita coba cek ke home. Home di sini codingnya bertujuan untuk mengecek apakah token tersebut benar atau tidak, serta memberikan akses. Jika berhasil, maka akan ada keterangan akses granted. Seperti itu. Lalu coba kita jalankan dengan mengetikkan php spark serve. Di sini kode internya sudah jalan dan memunculkan localhost 8080. Kita buka postman-nya. Di sini kita pilih post, lalu kita ketikkan localhost 8080 out register. Di sini kita akan meregisterkan. Kita pilih body, pilih X ini, lalu kita isikan sesuai database, first name, last name, email, password. Di sini saya sudah punya Yuli untuk first name, last name-nya Anto dengan email yuli@gmail.com dan passwordnya 1212. Kita send. Di sini berhasil register, maka email ini sudah terdaftar. Lalu selanjutnya kita coba untuk login sama seperti tadi, hanya diganti loginnya saja, body X. Nah, biasanya login kan hanya email dan password, maka yang kita pakai hanya email dan password, yuli@gmail.com dan 1212 sebagai password. Kita send. Nah, di sini berhasil login dengan token sebagai berikut. Kita copy dulu tokennya. Lalu untuk menggunakan token ini, kita buka tab baru. Ini biarkan get. Lalu kita localhost home. Kita gunakan yang home-nya dengan authorization, bear token. Lalu di sini kita pastekan yang tadi. Kita send. Nah, di sini akses granted, maka ID yang saya loginkan tadi dapat mengakses web tersebut. Untuk mengecek salah benarnya, kita coba hapus salah satu, lalu kita send. Nah, maka sintaknya error. Maka kode ini sudah benar. Seperti itu. Lalu kita cek ke database. Di sini kita refresh. Nah, di sini ada dua. Kita tadi yang baru adalah yang bawah, Yuli Anto. Jadi yang sudah terregister di sini sudah bisa mengakses web tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.